aja, insting. Tapi kondisi ibu masih bisa aktivitas apa Enggak gitu? aktivitas, jadi memang sudah pasang alat-alat dan sebagainya itu. Cuman yang saturasi masih bagus, detak jantungnya juga masih bagus, tekanan darahnya juga masih bagus. Tapi memang udah ada penurunan kesadaran kan. Jadi insting aja dan aku ngikutin insting. Nggak yang muncul insting terus enggak, ibu masih bisa. Jadi bukan kayak gitu, tapi begitu dapet insting ya udah ikutin aja instingnya gitu. Tenang, terus kemudian itu juga menit-menit yang step by step gitu, jadinya melihat saturasinya tuh turun perlahan-lahan sampai berhenti sama sekali nafasnya. Itu nggak ada narik nafas panjang, nggak ada gasping, nggak ada yang kayak gitu tuh nggak ada. Jadinya beneran dari nafas selesai gitu. Itu mungkin di mana, jam berapa? Itu jam akhirnya last call, maksudnya kalau misalnya udah merasa nggak adanya tuh sekitar jam 11 malam, 11 lewat 40-an, jam 11.40-an lah, 48, 45 gitu. Cuman last call-nya dari dokter itu jam 23.00, jadi jam jam 10-an udah kayaknya udah nggak ada. Cuman last call dari dokternya itu jam 11 malam. Langsung dikasih tahu ke Mbak Vena? Iya, saya ada di situ. Seperti apa Mbak? Mungkin pertama kali mendengar kabar dari dokter sendiri? Iya, karena udah tahu, ibaratnya gini, dokter itu hanya menyampaikan secara teknis gitu, ibaratnya sebenarnya sebelum dokter menyampaikan ibu nggak ada, aku udah tahu kalau ibu nggak ada, udah ngerasa lah kalau ibu nggak ada. Cuman ibaratnya ini kan yang verifikasi yang valid gitu loh. Dokter hanya memberikan verifikasi yang valid bahwa dari setelah udah EEG dan sebagainya udah selesai gitu. Mungkin sempat ada feeling juga berarti artinya? Iya, feeling ada. Sejak kapan tuh? Ya sejak saat itu, sebelum menghembuskan nafas terakhir, sebelum sehari sebelumnya juga udah prepare. Jadinya aku udah mulai koordinasi sama saudara-saudara. Aku minta tolong ya, siapin ini, siapin itu gitu. Karena persiapan yang perencanaan pemakaman yang diinginkan sama ibu itu nggak instan lah, itu butuh persiapan. Jadinya nggak tahu kenapa sehari sebelum ibu nggak ada tuh udah mulai prepare. Bukannya mau mendahului keinginan Tuhan ya, cuman ya kalau masih dikasih hidup ya puji Tuhan. Kalau misalnya sudah selesai misinya di dunia ya kita udah siap gitu. Mungkin Mbak Vena feeling itu udah ngeliat kondisi ibu udah kayaknya nggak bisa bertahan atau gimana Mbak? Feeling aja, insting. Tapi kondisi ibu masih bisa aktivitas apa Nggak gitu? aktivitas, jadi memang sudah pasang alat-alat dan sebagainya itu. Cuman yang saturasi masih bagus, detak jantungnya juga masih bagus, tekanan darahnya juga masih bagus. Tapi memang udah ada penurunan kesadaran kan. Jadi insting aja dan aku ngikutin insting. Nggak yang muncul insting terus enggak, ibu masih bisa. Jadi bukan kayak gitu, tapi begitu dapet insting ya udah ikutin aja instingnya gitu. Kalau misal riwayat sakitnya ibu sendiri udah dari kapan Mbak? Itu dari 2015 kalau kansernya. Meninggal juga boleh diceritain sedikit Mbak, meninggal karena apa? Meninggalnya karena jadi ibu saya kan kebetulan udah ada metastase di tulang, terus kemudian di kelenjar adrenal, dan ternyata pas saat terakhir itu metastase udah kemana-mana. Terus terakhir itu ada kesulitan menelan karena ada massa di esofagusnya. Mbak Vena, ini 3 bulan setelah kepergian ayah. Seperti apa Mbak Vena caranya untuk bisa legowo menerima semuanya? Percaya kalau ini bukan hal yang menyedihkan. Karena saya merasa bapak dan ibu saya sudah menjalankan
menjalankan hidupnya sesuai dengan yang mereka inginkan. Terus mereka juga udah apa ya, menyebarkan nilai-nilai lah yang mereka pegang selama ini. Terus juga nggak pernah menjalani kehidupan dengan rasa penyesalan. Dan saya melihat itu, dan mereka mendidik saya jadi kayak gini. Jadi yang bisa tabah lah gitu, bisa tabah. Dan iya, menurut saya itu achievement. Jadinya saat ibu saya nggak ada juga, saya bilangnya you have live well. Ini mungkin permintaan ibu juga, sebelahan makamnya sama bapak? Kalau sebelahan ini nggak perlu diminta juga, pasti akan disetting sebelahan sih. Mungkin sebelum kepergian ibu ada pesan? Kalau pesan, kalau namanya anak kan pasti dipesanin sama orang tuanya. Sebenarnya dari kecil kan selalu dipesanin terus kan. Ya nggak, kalau spesifik khusus pesan terakhir itu nggak ada. Dan ibu saya kayak percaya ini anak udah tahu apa yang harus diperbaiki di dirinya dia, tinggal dia mau ngejalanin apa enggak. Yang paling Mbak Vena ingat apa sih Mbak, kata-kata dari ibu? Apa yang paling ingat? Yang paling sering nagging, jangan makan sambil lihat HP. Jangan makan sambil lihat HP. Saat makan fokus makan. Saat yang lain juga, saat lagi main sama anak jangan sambil lihat HP. Saat main sama anak fokus sama anak. Jadi fokus dengan apa yang dilakukan, jangan distracted dengan hal-hal yang lain gitu. Ada keinginan ibu yang belum dipenuhin nggak Mbak? Nggak ada sih, nggak ada. Paling ada keinginan tapi yang sudah dia delegasikan. Apa itu Mbak? Dia ingin makam bapak dan ibunya dipindah ke sini. Itu sudah dilaksanakan? Belum. Karena agak ribet juga, karena di Jogja makam bapak ibu ada di Jogja, bapak ibunya ibu saya ada di Jogja. Mungkin kalau dari Mbak Vena sendiri ada nggak momen yang pengen Mbak lakuin sama ibu tapi belum kesampaian? Nggak ada. Semuanya udah aku lakuin. Nggak ada. Aku nggak ada penyesalan sama sekali. Ya udah enak aja. Tapi mungkin sosok ibu di mata Mbak Vena seperti apa sih Mbak? Iya, menurut aku dia guru yang akhirnya aku baru sadar kalau dia bukan guru, dia instruktur yang baik. Memang mungkin tipenya bukan yang namanya ibu kan, bukan yang kamu maunya apa gitu, bukan yang kayak gitu. Pasti ada kalanya dia, kamu mau gini toh, oh ya gini toh gitu. Cuman dari naggingnya dia itu ternyata itu mendevelop aku menjadi aku yang sekarang. Dan aku nggak menyesal sih, aku nggak menyesal bertumbuh jadi aku yang sekarang ini. Dan menurut aku ini keberhasilan ibu dan bapak. Mungkin tapi kalau sekarang sudah dibilang sudah ikhlas, benar-benar sudah nggak ada rasa, nggak ada rasa menyesal. Dan aku yakin mereka ada di tempat yang lebih bahagia ibaratnya. Mungkin iri karena tempatnya lebih enak gitu. Mungkin iri, terus pengen ini juga kan aku ketemu sebetulnya bude-budeku juga udah pada nggak ada semua, padeku, terus jadinya rame lah ibaratnya. Jadinya lebih ke wah enak ya, udah selesai, ibaratnya misi hidupnya udah selesai gitu. Mungkin terakhir doa untuk bapak dan ibu. Doa untuk bapak dan ibu ya nggak usah mikirin aku, terus ya lega aja. Kalau memang harus pergi ya silahkan pergi, nggak usah nggak usah merasa terbebani karena aku udah bisa sendiri. Dan kita pasti masih bisa bertemu lewat doa, dan nanti juga pada saatnya tiba juga aku akan bertemu lagi dengan mereka gitu. Aku punya kepercayaan itu sih. Oke, siap, cukup.
guys.